wa tu'mina bi malaikatillahi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu adalah jisim yang lembut, yang jumlahnya tidak ada yang tahu batas jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu adalah duta-duta Allah yang benar, jujur dari apa yang dikabarkannya. Dan malaikat itu tidak makan dan tidak minum, juga tidak menikah dan tidak punya anak. Tidak tidur dan tidak dicatat amal-amalnya. Dan malaikat juga tidak dihisab, tetapi mereka dikumpulkan bersama jin dan manusia di padang mahsyar nanti, dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak tidur, tidak minum, tidak kawin, tidak menikah, tidak punya anak, tidak tidur, tidak dicatat amalnya. Malaikat itu boga, kalaupun dia berbuat baik ya tidak dicatat amalnya. Emang malaikat mah diciptakeun dak hade malaikat mah. Malaikat mah teu pernah nyulayaan perintah Allah. Pan ari urang mah meureun, kalau manusia itu diciptakan aya akal, aya nafsu. Nah, kalau malaikat itu hanya akal, tidak ada nafsu. Jadi kalau malaikat ibadah bagus, tapi tidak istimewa, orang diciptakan untuk ibadah. Kalau manusia ibadah bagus dan bahkan istimewa. Kenapa? Karena manusia ibadah setelah melawan nafsunya. Gitu. Ada malaikat anu diciptakan tugasna sujud we terus. Ada malaikat tugasna tawaf we terus. Ada malaikat tugasna nyampaikan wahyu we terus, temana wahyu. Aya malaikat nurunkeun hujan we terus urusanana. Aya malaikat tugasna teh nyatet amal manusia, raqib sareng atid terus we nyatet. Aya malaikat tugasna teh nungguan perintah untuk kiamat gitu tah. Itu untuk menutup sangkakala, untuk tanda kiamat. Aya gitu terus kerjaannya teh. Aya malaikat mencabut nyawa, ya kerjaannya setiap waktu ya terus nyabutin nyawa. Nyabutin nyawa itu jangan dibayangin kayak nyabut huis, Pak. Orang nyabut huis mah dilakeun banyak. Guaran ulah huis namana huisna. Cerak gitu. Malaikat pantat nyari puamat gitu. Aya malaikat tugas nanti ngajagaan surga, ya terus we ngajaga surga. Aya malaikat terus ngajaga neraka, ya terus we malaikat. Tak orang harus beriman kepada malaikat Allah. Berapa jumlahnya malaikat hanya Allah yang tahu. Yang dikabarkan di dalam Al-Quran tidak banyak, yaitu 10 paling tidak kita tahu nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Atid, Malik, Ridwan. Itu
itu mah harus tahu. Teu apal. Kalaupun tidak apal, ketika ditanyakan apakah ini malaikat, nah kita percaya gitu. Apakah Ridwan itu nama malaikat? Ya percaya. Banyak kalau nama itu Ridwan banyak ya. Muhammad Ridwan banyak ya. Ridwan Saleh, Ridwan Saidi, Ridwan banyak. Karena menjaga surga. Tapi jarang itu ngaranan budak nama malaikat. Misalkan Munkar Munkar Nakir, jarang ya. Padahal sama malaikat. Wa tu'mina bi malaikatillahi. Kenapa dibaca tu'mina? Karena ataf ke yang anta lama, yang pertama tadi itu. Karena diatafkan. Kalau normal wa tu'minu, karena di depannya ada anta lama, kesininya jadi ataf, jadi wa tu'mina, ngikuti yang itu. Tadi baca kitab begitu. Wa rusulihi, anu dajar bahasa Arab yang itu daya ya. Kunaon dibaca rusulihi ente rusuluhu, sebab ngikuti bi malaikatillahi. Jadi ataf kajar khafat. Wa rusulihi, dan percaya beriman kepada rasul-rasulnya Allah, juga kepada para nabi Allah. Maka wajib mengimani mereka ijmalan secara global. Dan jumlahnya nabi itu, nabi dan rasul itu ada, rasul itu ada 313. Ada lagi yang mengatakan 314. Ada lagi yang mengatakan 315. Sementara jumlah nabi itu ada sekira 124.000. Ini menurut Syekh Atiyah. Wajib bagi kita beriman kepada para nabi dan rasul yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ada 25. Ya, ada 25. Di dalam Al-Quran itu ada 25. Ada 8 di surah Al-Qalam. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Terus ke sono, ada orang itu apa? Ayat 4 surat Al-Qalam. 4. Sampai 4 ayat berikutnya. Ada 7 lagi, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Terus kesononya ada lagi sampai ada 25 tersebutkan di dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Itu Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Terus 25. Kalau bagaimana kalau tidak hafal? Tidak apa-apa. Orang teu hafal 25 nabi rasul tidak apa-apa. Tapi ketika ditanyakan Ari Ibrahim nabi lain, nabi, tak orang cukup percaya. Ari Idris nabi lain, nabi yang rasul. Ari Ismail nabi rasul, Ari Ishak nabi rasul. Tak orang cukup percaya gitu. Kalau tidak hafal, jangan mengingkari. Ya, Ari Nabi Isa nabi apa rasul? Nabi lain itu. Talamun orang terpercaya Nabi Isa nabi atau Nabi Isa itu rasul, berarti orang ente sah beriman ka rasul.
Kunaon sebabna? Hiji itu termaktub atau tertulis di dalam Al-Qur'an. Siapa orang yang mengingkari satu saja ayat Quran, hukumnya kufur. Makanya yang 25 nabi mah ada dalam Al-Qur'an semua. Ari Nabi Ilyas nu kumaha si Nabi Ilyas? Nya duka. Terus eta nabi apa rasul? Nabi rasul lain. Nya nabi rasul eta cukup gitu aja. Ilyasa ya. Kan tidak banyak itu pembahasannya. Nabi Ilyasa ya. Benar enggak? Ya jarang yang membahas Nabi Ilyas. Idris, Nabi naon deui? Anu jarang ya. Nabi Yusuf mah sering lah. Nabi Yusuf mah mun hamil ge dibacakeun Nabi Yusuf supaya anakna ganteng. Nabi nu jarang mah diceritakeun ya Nabi Soleh jarang. Nabi Soleh. Nah, dengan berbagai mukjizatna. Ya. Jadi yang penting mah orang tidak mengingkari bahwa beliau-beliau itu adalah nabi dan rasul. Dah cukup ya. Teruskan aja nih. Ijidai wa kutubihi dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Wajib bagi kita mengimani, yakin terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan, ditulis di dalam Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran disebut, di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Allah pernah menurunkan Taurat, Injil, Zabur. Itu ada lagi nih Furqan ini, dan suhuf Nabi Ibrahim, kemudian ada suhuf Musa. Itu adalah pelajaran, tapi secara global saja. Dan siapa orang mengingkari satu ayat dari Al-Quran, maka hukumnya kufur. Tapi siapa orang yang mengingkari selain daripada ayat Al-Quran, yaitu dari kitab-kitab tadi, lam yakfur, tidak dihukumi kafir. Misalkan ada ayat dalam Injil, tak orang terpercaya ayat naon. Tapi lamun ayat-ayat dalam Al-Quran orang terpercaya hiji wae, eta kufur. Acak pendeta teh kieu misalkan, sebagaimana Tuhan berfirman dalam kitab Matius misal, ayat baraha gitu diceritakan, tak orang tuh percaya teu naon. Sabab menurut keyakinan orang kita, orang Islam, belum tentu eta teh yakin bener firman Allah. Sabab sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Gitu. Jadi orang teu masalah teu percaya ayat-ayat dalam kitab Zabur ke, dalam kitab Injil ke, dalam kitab naon deui tah? Taurat ke, da manggih can kitab Taurat kumaha? Teu naon, tapi orang secara global saja bahwa Allah pernah menurunkan kitab namanya Zabur, Taurat, Injil gitu. Cukup gitu. Nah, orang kudu percaya hiji-hijina anu kurang dicekelnya tak Al-Qur'an dari huruf Bismillahirrahmanirrahim nepi ka terakhir surat An-Nas tuh. Urang hiji ge teu aya kebohongan di dalam itu. Beda cerita, ayatnya sama, tafsirnya beda. Terus orang itu percaya ke pemahaman si eta, itu masalah. Itu jadi kufur. Contoh
contoh orang menafsirkan A terhadap ayat Quran, sapamahaman orang eta maknana B, teu masalah. Eta mah lain teu percaya ka ayat Quran, teu percaya ka tafsirna atau pembahasanna eta. Nah, orang di Indonesia pernah ngalaman beda tafsir bahasa usum pilkada Jakarta tah eta. Jadi ribut. Maksudna kadinya. Contohna eta maksudna. Nafsirkeun tentang aulia, nah, beda. Nya aya kepentingan politik, yang aya kepentingan ekonomi segala rupa. Tak orang biasa weh. Jadi orang yang setuju silahkan dengan pemahaman itu. Yang tidak setuju tidak apa-apa, tidak jadi kafir, tidak. Kenapa? Karena yang dipahaminya bukan ayat Quran, yang dihukuminya bukan ayat Qurannya, tetapi pemahamannya. Ayat Qurannya mah percaya gitu. Ada ayat itu dalam Al-Quran. Contoh lagi. Ya. Menurut imam yang satu, bahwa bersentuhan kulit laki perempuan dewasa yang bukan muhrim ketika sudah berwudu maka batal wudunya. Menurut Imam Syafi'i. Terus menurut Imam Malik dan Imam Hanafi misalnya, tidak, dia memahaminya itu tidak batal gitu. Nggak ada itu yang dihukumi kafir. Kenapa? Karena urusannya tafsir itu. Karena urusannya tafsir. Tafsir dari apa? Dari kata aula mastumun nisa. Aula mastumun, lamun lakna panjang eta berarti hukumnya saling menyentuh. Nah, dimaknaan misalkan ku Imam Abu Hanifah maksudna eta teh jima, berhubungan badan. Jadi kalau sudah wudu berhubungan badan berarti batal wudunya menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau cuma nyentuh doang mah nggak sengaja nyenggol gitu atau nyolek dikit nggak masalah menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik, loh ya bener, lamastumun nisa itu artinya saling. Kalau laknya panjang, kalau lamas berarti nyentuh. Jadi tidak harus saling, nyentuh saja batal. Kalau tadi itu Imam Malik, Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, ya nyentuh, saling menyentuh sama batal kalau disertai nafsu. Nah itu Imam Malik, sertai nafsu. Tak orang terpercaya ke Imam Malik, terpercaya ke Imam Hanafi, tapi orang percaya ke Imam Syafi'i, itu masalah, itu asup kufur. Atau orang untuk percaya ke Imam Malik, Imam Syafi'i, percaya ke Imam Malik, maka jadi yang disebut dengan kufur terhadap ayat itu ayatnya kita ingkari, bukan tafsirnya. Kalau itu tafsirnya beda-beda kan, beda-beda. Nah, itu contohnya. Itu kan contohnya. Jadi tidak boleh kita mengingkari dari ayat Allah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar, qada dan qadar, yang baik-baiknya dan yang buruk-buruknya. Jadi kita harus beriman kepada Allah, kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah. Qada itu artinya keputusan, qadar artinya ketetapan. Apa yang sudah terjadi itulah disebut dengan takdir Allah. Takdir yang baik maksudnya adalah tentang ketaatan.
Takdir yang baik itu adalah tentang keimanan, ketaatan, dan semua amal soleh itu adalah sebut dengan takdir yang baik. Sementara tentang kekufuran, kemaksiatan, dan kemudian perbedaan terhadap beda atau menyulayai itu namanya mengkhianati kasar ting, atau bertolak belakang gitu dengan perintah Allah, dan semua pekerjaan maksiat adalah takdir buruk. Nah, apapun yang sudah terjadi, ya terjadilah, itu adalah takdir Allah. Sesuai dengan apa yang hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, bahwa dari Sayyidina Umar, bahwa Jibril pernah bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, anu kitu teh geuningan. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah Ta'ala. Faman lam yaswad, barang siapa yang tidak membenarkan satu saja dari rukun iman itu, maka dianggap kufur, kafir. Iman, rukun iman yang seberapa? Tadi ayat berapa? Ayat li kela itu salare kalau rukun iman yang seberapa, Bapak? Pak, rukun iman ayat genap. Hiji iman ka, dua malaikat, tilu opat katilu ka kitab bola apa ka Rasulullah itu Allah, malaikat, Rasul, kitab atau kitab Rasul setelah hari akhir, qadar. Genap. Qadar ya, takdir. Dah. Siapa orang yang mengingkari salah satu saja dihukumi sebagai kafir. Jadi rukun iman mah kudu genep. Udah. Wa annahu khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, nabi terakhir dari para nabi. Allah tengutus deui nabi, Allah tengutus deui nabi, rek nu mau syariat dan mau syariat pokona Allah tengutus deui nabi, iwalti terakhir Kanjeng Nabi Muhammad. Udah. Terus terakhir nanti wa sayyidu waladi Adam ajmain, dan Kanjeng Nabi itu adalah tuannya seluruh anak Adam semuanya. Disebut tuannya itu karena Nabi Adam itu pernah bersabda, wa sayyidu waladi Adam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya adalah tuannya seluruh anaknya Adam, keturunan Adam, anak keturunan Nabi Adam, dan saya tidak sombong. Maksudnya Nabi Muhammad itu adalah tuannya seluruh manusia. Kumaha Nabi Adam? Nah, itu kata-kata Kanjeng Nabi itu maksudnya sopan. Sopan untuk walaupun dalam bahasa ini ana sayyidu waladi Adam, untuk disebutkan ana sayyidu Adam waladuhu, untuk itu untuk. Nah, itu maksudnya Nabi Adam juga termasuk bertuankan kepada Kanjeng Nabi. Pada malaman Isra Miraj, Kanjeng Nabi Muhammad papendak ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menyambutnya, marhaban bibni surati wa abu ma'nawi, selamat datang wahai anak keturunan kasarku
dan bapak secara maknawi. Oh gitu. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad diciptakan lebih dulu. Nur Muhammad. Makanya Nabi Adam berkata Nabi Muhammad adalah bapak secara makna, anak secara bentuk gitu. Bentuk kasarnya ini kita nih, bentuk kasar. Tapi ruhnya sudah duluan. Nabi Adam pun mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah bapaknya secara hakikat. Jadi ketika Nabi Adam itu diciptakan, dia kaget ngelihat ada nama di surga, di aras surga itu, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di surga itu. Eta saha Jibril, eta ngaran kuat bisa berendeng gitu. Berendeng non berendeng bahasa Indonesia nanti. Berdampingan dan sejajar dengan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa Muhammad itu? Itu. Kok bisa punya kedudukan semulia itu? Kata Jibril, itu adalah Muhammad yang juga adalah nanti sebagai keturunanmu. Oh, jadi Nabi Adam Nabi Muhammad itu saya, Nur nama. Muhammad. Itu saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum.